Hey guys, welcome to the screen. So, di video kali ini kita akan ngebahas series pengganti dari Loki season kedua, tentu saja Echo, yang akan rilis di 10 Januari 2024. Itu agak lama ya, sekitar 2 bulan lagi, tapi ini series underrated banget gitu ya, karena gue juga sempet ngeliat trailernya dan wow, gila gitu, di luar dugaan. Kalau aja mereka nanti memberikan kualitas yang sama kayak yang ada di trailer, ini gila sih. Ini merupakan salah satu gebrakan dari Marvel sih. Tadinya kan bahkan sampai detik ini tuh banyak sekali kayak konten kreator, kritikus, para fans Marvel tuh meremehkan Echo ini. Apaan sih itu, paling cuman series-series kayak idealis dari Marvel aja, cuman kayak bumbu-bumbu pemanis aja gitu. Bahkan dirilisnya pun serentak gitu, langsung per episode tuh langsung kayak Netflix ya gitu, bup, langsung mungkin 6 episode semuanya langsung dirilis, karena ini kerjasama antara Hulu dan juga Disney Plus ya. Dan intinya adalah banyak yang meremehkan series ini sampai akhirnya official trailer dari Echo ini dirilis dan wow, gue miss banget, dan ini underrated sih menurut gue. Dan acting dari Maya Lopez ini benar-benar keren banget aktornya ya, gila, itu gila, nggak bisa diremehkan gitu ya. Jadi sayang banget nih kalau kita lewatkan untuk membahas ini di channel ini. So buat teman-teman, mungkin ini cuma reaction dan sebagainya, tapi yang paling utama adalah komenan kalian di kolom komentar di bawah, bagaimana pendapat kalian untuk ini. Dan kita akan reaction lagi, dan juga kita akan perlihatkan ke kalian, mungkin ada yang kalian belum sempat nonton dan juga nggak tahu, Echo itu apaan bang, emang ada gitu ya. Jadi ini mungkin video untuk kalian ya. So langsung saja kita ke layar, kita akan lihat, inilah dia official trailer dari Echo. Tuh Maya Lopeznya kecil ya, ice cream. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan gitu. I always have. Kejam banget ya Kingpin ya. Darahnya itu gitu. Don't be afraid. Kayak berasa The Raid ya. Font-fontnya pun kayak The Raid. You have so much pain in you. So much rage that you can't contain it. The same. Oh gila. So, who's the monster? Ini yang langsung nyambung ke series Hawkeye. Kingpinnya sebelah. Yap, itu Kingpin yang terakhir itu kan yang langsung di adegan ketika Maya Lopez nembak matanya yang di akhir ya. Kalau di komik tuh kan 2 matanya gitu yang di plaster semua gitu ya. Dan akhirnya dia operasi mata, akhirnya balik lagi penglihatannya gitu. Tapi di sini kayaknya belum. Tapi gue seneng di sini adalah ini di akhir, set your Disney Plus profile to TVMA to stream. Jadi ini TVMA ini khusus untuk 18 tahun ke atas. Jadi buat teman-teman yang belum 18 tahun ke atas, mungkin ada settingan untuk di bawah 18 tahun, mungkin PG-13 gitu ya. Jadi kalian punya settingan tertentu. Nah, untuk kita yang umuran di 18 tahun ke atas, ini gebrakan yang keren banget menurut gue dari Marvel. Selain mungkin ada yang special presentation gitu ya, Werewolf by Night gitu ya, tapi itu belum terlalu menggigit menurut gue. Kemudian juga di series Falcon and Winter Soldier juga kan ada sedikit darah lah ya, di serial Captain America itu lumayan berani. Tapi ini kayaknya bener-bener arah dari series Daredevil, gue ngerti banget kayaknya bakal kayak gini. Apalagi Marvel bener-bener menghormati bagaimana genre dari Daredevil, dunia Daredevil Universe lah gitu ya. Itu kan gore, rated sebenarnya. Jadi
Kalau tiba-tiba kayak yang sebelah, yang kasusnya She-Hulk kan Daredevil pakai suit warna kuning lah, kayak gawenya ya kayak gitu doang, mesum doang, gitu bukan Daredevil, man. Gue nggak terima Daredevil digituin gitu ya. Jadi makanya kan ada beberapa berita yang menyampaikan bahwa Kevin Feige memecat sutradara, penulis, semua orang di balik pembuatan series Daredevil yang sampai 20-an episode itu dipecat semua karena terlalu kekanak-kanakan ya, terlalu PG-13, kemudian juga bahkan sampai 4 episode Daredevil itu belum memakai kostumnya. Dan gue ngerti banget dengan perasaan dari Kevin Feige, apaan lu kok kayak gini, series ini bakal mengecewakan. Jelas banget kalau Daredevil dibuat melehoy dan juga kayak PG-13 kayaknya agak kurang masuk akal gitu. Nah, awalnya tentu saja dari series Echo ini. Gue suka banget di sini Echo-nya berdarah-darah, men. Itu yang paling utama yang harus dilakukan oleh mereka, dan wajar banget kenapa mereka memberikan percobaan dengan Echo ini, karena mau pengen lihat reaksi dari para penonton dulu menurut gue sebelum nantinya bakal ada series Daredevil. Jadi ketika ini dirilis langsung, kenapa makanya langsung seluruh episode dirilis di hari yang sama, itu kan bakal ngelihat reaksi penonton. Wah, kalau viral, kalau orang suka, maka Daredevil jalan ceritanya sudah pasti bakal red band ataupun R-rated gitu. Jadi ini adalah ajang coba-coba dan kita harus ikut andil gitu. Karena gue berharap banget bahwa Daredevil itu R-rated, man. Nggak mungkin gitu ya. Origin story dari Maya Lopez benar-benar dikulik lagi gitu ya. Sebenarnya kan beberapa origin story dari Maya Lopez di series Hawkeye terakhir agak sedikit dirubah lagi gitu ya. Dan akhirnya Ronin yang membunuh ayah dari Maya Lopez, kemudian juga ternyata ada ikut andil dari Kingpin, makanya ditembak lah si Kingpin ini sama Maya Lopez. Dan di sini kembali ke masa lalu lagi ketika semua itu belum terjadi gitu. Jadi ketika ayahnya meninggal di sini, Maya Lopez diangkat menjadi anak oleh Kingpin. Dan disinilah cerita dari es krim yang ada di series Hawkeye itu akhirnya terjawab bahwa ada kenangan tertentu dengan es krim ini. Padahal si bapak-bapak es krim itu nggak ngeledek, tapi aku nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Jadi karena Maya Lopeznya sedih, dibabat tuh gitu ya. Dan Kingpin rencananya juga akan muncul di series Daredevil, juga dikabarkan akan muncul di Spider-Man keempat sebagai main villain dari Spider-Man. Itu nggak tahu bener apa enggak, tapi yang jelas adalah suatu saat Kingpin akan menjadi wali kota dari New York dan akan berhubungan dengan Daredevil dan juga Spider-Man, dan mereka akan bergabung, dan itu excited banget gitu ya. Tapi di sini mari kita fokus dengan series dari Echo ini. Di sini Maya Lopez benar-benar kita akan lihat dari awal ketika dia masih kecil, ketika dia diperlihatkan untuk berbuat kejam itu gimana. Dan yang terpenting adalah Maya Lopez di sini adalah villain, bukan superhero, bukan antihero. Di sini dia akan diceritakan perjalanan dia sebagai seorang villain, bagaimana dia dipengaruhi oleh Kingpin, bagaimana dia benar-benar memandang Kingpin ini adalah orang yang benar gitu ya. Kalau di cerita komik pernah Kingpin ini mengutus Maya Lopez untuk dekat sama Matt Murdock. Nah, di sana dia, karena Matt Murdock ini menganggap bahwa Kingpin ini orang jahat, jadi dia datanglah si Maya Lopez nih, si Kingpin bilang sama si Maya Lopez, tuh ada yang bilang gue jahat, kalau lu nggak percaya coba deketin. Jadi Maya Lopez ini penasaran, kok kenapa Matt Murdock ini menganggap Kingpin itu jahat. Jadi di sana punya hubungan lah antara Matt Murdock dan juga si Maya Lopez ini, guys. Nah, di suatu saat dia juga sedang mengincar Daredevil. Ketika hampir kalah nih Daredevil, dibukalah topeng Daredevil, kelihatan loh ini kok Matt Murdock gitu ya. Akhirnya Maya Lopez sadar bahwa Daredevil dan juga Matt Murdock adalah orang yang sama. Sejak saat itulah dia mulai berubah gitu. Entah dia melawan Kingpin juga. Jadi nggak tahu arahnya kemana nantinya. Yang jelas di sini adalah kita bakal melihat full kejahatan dari Maya Lopez, apa yang dia perbuat karena disuruh oleh Kingpin, dan Kingpin juga akan ikut andil dari series ini. Dan ya di adegan ini kita melihat bagaimana badass-nya Maya ya gitu. Dan gue sih benar-benar berharap bahwa ini selaras sama kehidupan dari universe-nya Spider-Man dari Tom Holland yang versi yang film keempat ya. Karena ini alurnya ke sana gitu ya, dari Maya Lopez ke Daredevil, ujung-ujungnya ke Spider-Man keempat. Dan gue suka juga di sini bagaimana tone warna dari trailer ini gila sih. Kemudian juga di sini kita melihat Maya Lopez sedang mengunjungi kuburan ayahnya ya. Terlihat di sini juga kayak ada pakaian dari ayahnya gitu ya, tracksuit mafia. Dan yang di sini adalah sang villain utamanya adalah ini adalah pemimpin dari Black Knight yang namanya adalah Theodore Zarko yang diperankan oleh aktor Andrew Howard ya. Dan kita akan melihat bagaimana
Echo ini akan berhadapan dengan si mafia-mafia dari Black Knight ini nantinya, guys. Nah, ini juga yang bener-bener bikin wah pas waktu ngelihat trailer ini adalah ternyata Daredevil dong langsung diperlihatkan. Daredevilnya nggak main tuh kostum kuning, nggak main tuh senyum-senyum. Di sini Daredevilnya kostumnya merah, mirip banget dengan yang ada di series Netflix. Kita akan melihat bagaimana pertarungan antara Maya Lopez dan juga Daredevil. Dan jelas, ini kayaknya mulai mengacu dengan di dalam komik gitu ya, di mana Maya Lopez berhubungan sama Matt Murdock, tapi nggak tahu kalau dalam topeng ini adalah Matt Murdock itu sendiri. Jadi nanti mungkin mereka bakal nggak tahu lah gimana gitu. Tapi intinya adalah di series ini lebih ke perjalanan dari Maya Lopez, guys. Dan ya sekarang sampailah kita di scene terakhir. Di sini kita akan melihat bagaimana Kingpin dengan setelan hitamnya pakai perban mata, dan itu komik akurat banget. Jadi kita akan menantikan bagaimana kelanjutan kisah dari hubungan antara Maya Lopez, Kingpin, dan series Echo ini jelas saja men-set up bagaimana peran Kingpin yang jauh lebih besar lagi nantinya di series Daredevil yang sampai jumlahnya 20 episodean itu, guys. Nah, sejauh ini gue cukup puas dengan Echo. Memang belum yang tertarik segitunya, karena wajar ini juga karakter yang cukup baru lah di MCU gitu ya. Tapi treatment mereka membuat series ini menjadi red band, menjadi R-rated, itu yang perlu diacungi jempol. Menurut gue MCU sekarang mulai dewasa, karena nggak melulu soal PG-13 aja gitu, men. Lu harus buat film yang benar-benar red band gitu. Nah, Daredevil Universe itu adalah jalan yang tepat untuk mereka ngebuat series yang red band gitu. Karena pasarnya sekarang, orang yang cinta Marvel dulu yang umurnya 13 tahun ke atas, sekarang tuh udah 20-an semua gitu. Jadi, waktunya lu bangkit gitu ya. Jangan akhirnya banyak yang memutar-mutar fakta awal kehancuran MCU gitu, jangan gitu. Jadi semoga saja ke depan kita akan melihat banyak lagi karya dari MCU, nggak yang terlalu neko-neko, nggak terlalu ngejar-ngejar tayang, tapi yang kayak gini gitu. Jadi benar-benar kita berharap bahwa ada hal yang menggigit gitu, nggak cuma yang PG-13 doang.